Pertanyaan dari Muhammad Dhani, apa ada batasan minimal dan maksimal mahar dalam Islam, Gus? Untuk Mas Dhani, apa ada batasan minimal atau maksimal mahar? Ayatnya gini, wa'atun nisa aswaduqatihinna nikhal. Surat An-Nisa ini ya. Berikanlah ya mahar-maharnya, mas kawinnya, sodaknya ya, kepada para wanita sebagai pemberian yang wajib, nikhlah. Ya. Di situ tidak ada memberi berapa, nggak ada. Ya. Maksimal berarti nggak ada, minimal nggak ada. Cuma ulama memberi rambu-rambu. Ya. Kalau mahar itu berupa jasa, ya yang penting ada manfaatnya menurut agama. Baca Quran, seperti dalam hadis itu baca Quran ya. Itu kalau berupa manfaat. Nomor dua, mahar kalau berupa ain, berupa benda, itu minimal mutamawwal ya. Benda itu ada nilai jualnya, ono regone. Ojo krikil siji ke mahar. Krikil rong truk gitu oleh. Jadi batas minimal ya ada nilai uangnya. Ya murah-murah untuk seumur hidup. Itu kan apa ya? Ada gengsinya mahar kecil dan besar itu. Ya. Maka ada pula seorang wanita ketika ditanya maharnya, wis terserah, kecil pun nggak apa-apa. Tapi kan pihak laki-laki, oh jangan, ini membawa gengsi. Apalagi Jakarta ditulis itu mahar. Kalau maharnya kecil, nah ini sarjana apa Quran kok mahar 10.000, itu gengsinya turun. Maka harus dibesarkan ya. Nah itulah mahar. Jadi hakikatnya tidak ada batas maksimal, juga tidak ada batas minimal, tapi ulama memberi rambu-rambu mutamawal, ada nilai uangnya yang pantas lah. Jadi antara mahar yang berupa manfaat, jasa atau benda itu ukurannya seperti itu. Silakan ya, kira-kira menurut pandangan masyarakat situ yang pantas untuk sarjana berapa, untuk tamat SMA berapa, untuk bangsawan berapa, itu diserahkan pada uruf pandangan masyarakat setempat. Kira-kira pantas sampai sebagai laki-laki, pantas nggak ngasih wanita yang rela menyerahkan segala-galanya dikasih mahar yang murah? Itu kayaknya kok nggak imbang sama sekali. Jadi mahar itu bukan alat tukar ya. Itu sebagai ya, pemberian yang wajib ya. Kalau dianggap sebagai alat tukar itu sangat sedikit nilainya. Kalau cuma 1 juta, wanita bayangkan seumur hidup, baby sister aja bayarnya sebulan nggak boleh 1 juta, ini seumur hidup dibayar 1 juta. Jadi makanya itu bukan alat tukar mahar itu, karena menjalankan ibadah yaitu kewajiban Allah, disuruh ngasih yang ngasih. Jangan dilihat besar kecilnya, tapi lihatlah ketulusan dalam memberi, niat baik dalam memberi awal daripada suami memuliakan istri itu memberi mahar. Saya kira itu. Niki wonten pertanyaan saking Abdillah Danu. Gus nyuwun tips menghadapi bulan Ramadan, Gus. Untuk Mas Abdillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tips menghadapi bulan Ramadan. 1, menyiapkan iman dan mental kita untuk menghadapi bulan Ramadan, puasa dan ibadah-ibadah itu. Mengapa demikian? Puasa itu salah satu barometer keimanan, ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasalah, nanti akan menjadi orang yang bertakwa. Jadi ukuran orang takut kepada Allah salah satunya diukur dengan poso temenan takkan. Sebab orang puasa itu adalah orang yang imannya benar-benar kuat. Kalau nggak kuat itu nang jeding iso ngombe. Ya. Nah, maka yang harus kita persiapkan menghadapi Ramadan adalah iman, ketakwaan dan mental kita. Mental disehatkan.
Kalau mental nggak sehat, iso gak poso, ya, iso gak terawih, kulaan. Soalnya yang dipikir adalah ekonomi. Ya. Kalau orang mentalnya sehat, berpikirnya adalah positive thinking. Orang kalau mentalnya nggak sehat, pikirannya negatif thinking. Ya. Nah, itulah persiapan. Jadi satu, persiapkan iman yang kuat, ketakwaan yang kuat, syukur-syukur, ekonomi yang kuat. Jadi orang itu wis nyelengi kanggo Ramadan wis dikurangi cari maisahnya, ekonominya. Kenapa? Wis nyelengi akeh. Cara menulis rekeningi kandel. Jadi Ramadan karek wis kerja didik-didik gak ngoyo sehingga bisa ibadah dengan tenang, puasa dengan tenang. Karena kerjanya enggak berlebihan. Nah, jadi tadi persiapan, kuatkan iman, ketakwaan, kalau bisa kuat juga secara ekonomi. Dua, ya ilmu tentang puasa, ilmu tentang ibadah puasa harus dicari sebelum Ramadan. Ya. Apa ilmunya puasa? Ya puasa yang benar adalah menjaga hal-hal yang membatalkan puasa. Jangan sampai menjalani. Jangan makan, jangan minum, dan jangan melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Udah kuping dan lain-lain. Ya. Serta yang membatalkan pahala puasa, rasa-rasa, menggunjing, ya. Itu membatalkan pahala puasa. Geger tukaran, pray Ramadan tukaran. Karena Ramadan awwalu rahmatun, ya. Wa awsatuhu maghfiratun wa akhiru itqun. Awalnya rahmat, tengah-tengahnya ampunan, akhirnya pembebasan dari api. Itu Ramadan. Jadi sangat disayangkan kalau Ramadan dosanya gak disebut. Maka ada hadis itu, Rasulullah ketika khutbah itu naik satu tangga mengucapkan amin. Tangga yang kedua amin. Naik ke tangga yang ketiga mengucapkan amin. Ya. Sahabat tanya, Rasul kok tidak pernah saya mendengar panjenengan mengucapkan amin sampai 3 kali ketika naik ke mimbar. Ini tadi malaikat Jibril datang. Ya. Membuat pernyataan, Ba'uda man dzukirta indahu, ya, falam yus Ba'uda man dzukirta indahu falam yusalli alaika. Ya. Celaka, jauh dari rahmat, maksudnya ciloko. Orang yang nama Nabi Muhammad disebut nggak mau bersolawat kepada engkau. Ya. Itu kata malaikat Jibril. Terus aku mengucapkan amin. Ya. Semoga Allah mengabulkan. Nah yang kedua Rasulnya, Ba'uda man adraka Ramadhana falam yughfar. Celaka, jauh dari rahmat Allah, orang yang sempat hidup di bulan Ramadan tapi tidak membuat dosanya diampuni karena malas ogah-ogahan beribadah, tidak mau minta ampun. Itu celaka sekali. Yang ketiga, Ba'uda man adraka abawai au akhadahuma al-kibar falam yudkhilahul jannah. Ya. Celaka orang yang sempat hidupnya, ya, menemui orang tuanya, ya, masih hidup dalam keadaan tua renta, ya, lanjut usia. Dia sempat melihat orang tua, mengalami hidup dengan tua dalam keadaan sudah tua renta. Kok tidak membuat ia diampuni karena tidak berbakti pada orang tua, tidak membuat orang tua menyebabkan ia masuk surga, gak melebus warga, itu celaka. Maka mumpung ada orang tua, berbaktilah, mintalah doa, insya Allah Anda masuk surga. Nah itulah Ramadan juga sama, ya. Jadi makanya kita kuatkan puasa kita, jangan berbuat maksiat, puasa yang sebenarnya.
Nomor 2 ya ilmunya sholat malam, sholat taraweh, ya, sholat tahajud. Ya. Rasulullah menganjurkan minta 4 hal ketika Ramadan, yaitu 1, minta kepada Allah akan diberi ridhonya. Nomor 2, minta surganya. Nomor 3, minta agar dijauhkan dari murkanya. Yang keempat, minta dijauhkan dari nerakanya. Nah, itu dirangkum dan diringkes oleh ulama dengan ungkapan doa, nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Aku meminta kepadamu ridhomu wal jannah dan surga, wa na'udzubika dan berlindung denganmu min sakhatika dari murkamu, wan nari dan api neraka. Itulah persiapan menghadapi Ramadan. Jangan lupa jaga kesehatan. Ya, karena orang nggak sehat nggak bisa puasa. Ya kalau bisa berbuka dengan kurma, kalau nggak bisa dengan air putih. Jangan lupa doa mustajab ketika akan berbuka puasa. Maka persiapkan doa sebanyak mungkin. Perlu ditulis sehingga kayak penjaluannya apa nek kate buka itu donga. Nah ini pentingnya. Saya kira itu persiapan Ramadannya.